Shalom teman-teman, selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita mau bersatu dulu sejenak. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, oleh karena anugerah Tuhan, ibadah ini dimulai dengan sebuah pernyataan iman bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat pagi semua teman-teman yang ada di sini maupun yang ada di Zoom. Pagi. Apa kabar nih teman-teman semua? Kita udah seminggu ya nggak ketemu, nggak lihat satu sama lain. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Baik ya, puji Tuhan. Oke. Kita mau sama-sama aku mau tanya dulu deh sebelumnya. Siapa yang di sini percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat? Coba angkat tangannya. Amin, puji Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan pujian Namamu Dahsyat. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari sama-sama kita bertepuk tangan teman-teman. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dalam lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu
Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Engkau telah mengumpulkan setiap dari kami, baik yang hadir di sini maupun yang ada di Zoom. Terima kasih atas berkat-Mu selama seminggu ini. Hari ini kita mau memulai ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberikan setiap dari kami hati untuk dapat beribadah dengan baik ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, dipersilakan untuk duduk. Selanjutnya kita mau masuk ke nats pendahuluan. Nats pendahuluan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 99 ayat 1 sampai 9. Untuk pembacaan hari ini yang ganjil akan dibacakan oleh yang perempuan dan yang genap akan dibacakan oleh teman-teman yang laki-laki. Tuhan Raja yang kudus. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Teman-teman yang laki-laki. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Iya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Amin. Untuk pembacaan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menerima firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau sama-sama mengangkat sebuah pujian di mana lewat pujian ini kita sama-sama diingatkan bahwa kita selalu punya Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita dalam melewati segala persoalan di kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu menolong dan juga selalu mengasihi kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian Yesus padamu ku berseru. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus,
terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, dipersilakan kepada hamba-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, benar-benar Engkau adalah Allah kami, Allah yang hidup, tempat perteduhan kami. Engkau juru selamat kami. Padamu-lah Tuhan kami datang pada pagi hari ini menaikkan puji-pujian kami. Dan kami juga mau duduk di kaki Tuhan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan sesuai dengan kebutuhan rohani kami pada saat ini. Jangan biarkan firman-Mu berlalu, tetapi biarlah firman-Mu mendapatkan tempat yang baik di hati kami, sehingga firman-Mu beroleh buah yang baik, buah yang berlimpah bagi kemuliaan Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kami sambut kebenaran Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Selamat pagi untuk teman-teman yang ada di ruangan ini dan juga untuk teman-teman yang mengikuti secara virtual lewat Zoom. Saya ucapkan selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Allah. Di mana ketika kita menyembah, ketika kita menaikkan pujian kepada Tuhan, maka kita akan merasakan hadirat Allah yang memberkati, memulihkan, dan juga menguatkan kita. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Rasa-rasanya tema di dalam 1 tahun ini itu tentang kasih ya. Mungkin karena bulan Februari itu identik dengan bulan kasih sayang ya. Baru saja kita merayakan Valentine Day bersama. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya ada PPT ya tadi ya, saling mengasihi dan menerima. Filipi 2 ayat 1-4. Kita akan baca bersama-sama. Silakan buka Alkitabnya karena saya tidak menayangkannya di slide ya. Teman-teman dari rumah juga boleh bersama-sama membacakan hanya 4 ayat saja. Filipi pasal 2, ternyata udah ditayangkan, puji Tuhan ya. Mereka ternyata tahu kebutuhan kita. Filipi pasal 2 ayat 1-4, karena sudah ditayangkan, mari kita akan membacanya bersama-sama ya. Sama-sama dengan suara yang lantang ya. 1, 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan. Oke? Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berbicara tentang kasih, maka kita perlu coba belajar kembali ya. Ada setidaknya ya, ada 5 bahasa kasih. Ya, dari Dr. Chapman mengatakan bahwa ada 5 bahasa kasih. Yang pertama adalah orang akan merasa dikasihi ketika ia mendengarkan kata-kata dari kita. Ya, ada kalimat kata-kata penegasan, ada kata-kata seperti, "Bro, kamu main musiknya keren banget hari ini." Ya, ada kata-kata pujian. Nah, kata-kata penegasan ini adalah kata-kata yang positif. Boleh slide saya ya? Kata-kata yang positif. Ya, jangan kayak mau memberikan
kata-kata penegasan atau afirmasi kepada teman-teman kita dengan mengatakan, bro, badanmu gede banget sih. Nah itu akan menjatuhkan dia gitu ya. Bro, bukan bro, sis, jerawatmu banyak banget sih. Itu juga kalimat penegasan, tetapi itu kalimat negatif yang tidak mengangkat seseorang. Atau kalau Bro Tono gitu, jangan lagi kasih tahu, bro, kok botaknya semakin bertambah. Jangan ya. Itu kata-kata yang membuat orang merasa kita mengasihi dia, ya. Atau kata-kata yang orang tersebut ketika ia mendengarkan dia merasa dikasihi. Yang kedua adalah pelayanan, ya. Ada orang yang merasa dikasihi ketika dia melayani dia, ya. Ketika kita melayani dia, memberi dia minum, ya, memberi dia snack. Nah biasa ini bahasa yang kedua ini biasanya laki-laki, ya, mau dilayani, ya, mau diambilin minum, ya. Coba aja lihat bapak di rumah ya. Ayo, dia akan senang gak kalau mamanya itu udah masak tapi masih siapin makanan di meja, siapin baju, siapin tas, semua kayaknya maunya disiapin, termasuk suami saya. Shh, jangan bilang-bilang. Kaos kakinya mesti disiapin. Nah itu, dia merasa dikasihi ketika kita menyediakan apa yang ia butuhkan. Nah, bahasa yang ketiga itu adalah sentuhan. Nah, sentuhan-sentuhan fisik. Sekedar menggandeng tangan, ya. Sekedar mungkin tadi MC kita itu bagus banget. Hei, kamu suaranya bagus banget. Tepukan di bahunya itu sangat berarti bagi dia. Karena bahasa kasihnya itu adalah bahasa sentuhan. Bahasa sentuhan fisik, ya. Nah, yang keempat itu adalah waktu. Orang merasa dikasihi ketika orang lain memberi waktu kepadanya. Ya tadi Bro Tono bilang, nanti habis ini kamu ngapain? Iya mau pulang lah. Kita makan dulu lah gitu ya. Jadi memberi waktu untuk bicara kepada teman-teman kita. Memberi dia ruang untuk quality time bersama. Mendengarkan dia dan segala macam. Nah orang-orang yang bahasa kasihnya adalah quality time. Ketika kita berjanji sama dia dan tiba-tiba kita membatalkan janji kita itu, dia akan merasa sangat kecewa. Dia merasa tidak dikasihi, dia merasa tidak diperhatikan. Karena itu bahasa kasihnya. Makanya kalau kamu punya teman gitu, lo gitu aja sih kan besok bisa. Tapi dia ngambek, ya kok gitu aja sih kamu udah ngambek gitu. Hei jangan menyepelekan, karena memang itu kebutuhan dia. Kebutuhan kasihnya adalah soal waktu. Dan ketika engkau berkata, hari ini tidak, enggak jadi hari ini, wah dia kecewa. Ya. Kemudian yang ketiga nih hadiah. Nah siapa ini biasa jadi? Baru Valentine ya, siapa yang enggak senang dikasih hadiah? Biasa perempuan-perempuan punya bahasa kasihnya antara 4 dan 5. Tetapi ada juga yang 3, 1, 4 dan 5. Kalau perempuan itu ribet. Ya, ribet. Ribetnya itu kayak Indomie. Kamu ada lihat Indomie? Keriting, kriwi gitu. Nah oke. Kalau kamu punya mama di rumah ya, atau sekarang kamu sudah mulai menjalin relasi dengan dengan lawan jenis ya, udah sepertinya ada yang kuliah ya di sini ya. Ya kamu akan menemukan bahwa ternyata wanita itu ribet ya. Kenapa? Dia punya bahasa kasih yang berbeda-beda dan banyak gitu. Maunya dipuji, ada kata-kata afirmasi, aduh kamu cantik banget, ya, kamu pakai baju ini cantik banget, dia butuh itu, tetapi dia juga butuh waktu, kamu siapin waktu sama aku, jangan main gadget terus, jangan main game terus, jangan kerja melulu, ayo quality time bersama. Tapi ada juga dia ingin hadiah, bahkan yang lebih parah ada yang sentuhan juga ya, perempuan biasa suka disayang, jadi biasanya 5 ini ribet banget sama perempuan. Tapi kalau laki-laki itu biasa nomor 2. Ya, nomor 2 sama nomor 4. Ya. Oke, mengapa sih saya berkata bahwa kenapa kita harus mengerti bahasa kasih orang lain sebelum kita mengasihi mereka? Ingat tadi tema kita apa? Saling mengasihi dan saling menerima. Saling mengasihi dan saling menerima. Artinya apa? Kalau kita mengerti bahasa kasih orang lain, maka kita akan mengasihi dia dengan cara atau dengan sesuai kebutuhannya.
Jangan sesuai dengan tipenya kita. Oke? Karena kalau sesuai dengan tipe saya, contohnya ya suami saya gitu ya. Saya mau, kan saya bahasa kasihnya itu sentuhan, lebih banyak ke situ, sentuhan. Nah, gak mungkin saya akan mengasihi suami saya, sentuh-sentuh aja, pegang-pegang aja tuh kepalanya atau tangannya. Dia gak bisa karena bukan itu. Jadi saya ingin mengatakan kepada teman-teman, ketika engkau mengasihi, jangan mengasihi dia dengan caramu. Siapapun itu, baik teman-teman di dalam komunitas remaja, termasuk orang tua kita. Jangan kasihi orang tua dengan cara kita. Tetapi kita harus mengasihi dia dengan cara dia. Oke? Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya punya anak dua. Punya anak dua ya, laki-laki sama perempuan. Nah, berasa sekali tuh yang perempuan, maunya kata-kata sama sentuhan. Ya, tapi dia lebih banyak kepada kata-kata. Jadi ketika saya memberikan sesuatu kepadanya, dia akan bertanya, mengapa sih mama memberikan ini untuk saya? Dia butuh penegasan. Nanti mama akan bilang, I love you, karena mama sayang kamu, karena kamu sangat berharga. Dia sangat senang. Wah gitu. Sedangkan kalau laki-laki, enggak. Yang pertama laki-laki, enggak. Dia enggak butuh mama I love you gitu, enggak butuh. Enggak butuh kata-kata afirmasi, dia butuhnya apa? Pelayanan. Ini kan sedang PCC. Lah mama siapin makanan di situ, cemilan di situ, minum di situ siapin. Nah, dia merasa dikasihi. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya dan saudara memiliki bahasa kasih yang berbeda-beda. Orang lain memiliki bahasa kasih yang berbeda-beda. Teman-teman kita memiliki bahasa kasih yang berbeda-beda. Orang tua kita memiliki bahasa kasih yang mungkin berbeda dari kita. Maka seringkali kita cekcok. Aku udah ngelakuin ini kok, tapi kenapa masih kurang? Oke? Aku ngelakuin ini kenapa masih kurang? Demikian juga di dalam komunitas. Saya sudah saya sudah main musik, saya sudah jadi singer, saya sudah jadi MC. Saya sudah bikin sound system, ya, multimedia dengan baik gitu. Tetapi kadang-kadang kita merasa bahwa orang tidak menghargai kita, ya. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti bahasa kasih kita apa. Sekedar memberi pujian, sekedar mendengarkan mereka, sekedar menepuk-nepuk bahu mereka, ya. Tetapi meskipun bahasa kasih kita berbeda-beda, satu hal yang kita harus mengerti. Ya, slide berikutnya. Satu hal yang kita harus mengerti bahwa setiap orang membutuhkan kasih. Amin. Setiap orang membutuhkan kasih. Tidak melihat usia, tidak melihat gender. Masing-masing kita butuh kasih. Kamu coba bayangkan, dunia tanpa kasih, dunia yang akan kacau. Gereja tanpa kasih, maka engkau tidak akan mendapatkan ruangan sebagus ini. Tetapi karena gereja, para majelis mengasihimu, maka mereka menyediakan bagimu. Keluarga tanpa kasih juga akan menjadi keluarga yang berantakan. Kalau di dalam keluarga tidak ada kasih, maka itu sangat mengerikan. Kenapa saya bilang mengerikan? Ya, orang tua akan melakukan yang semau dia, tanpa memikirkan anak-anaknya. Menelantarkan anak-anaknya begitu saja. Suami akan pergi dengan wanita lain kalau ia tidak memiliki kasih kepada istrinya. Istri juga demikian, dia akan pergi kepada laki-laki lain kalau dia tidak punya kasih kepada suaminya. Dan coba lihat, tanpa kasih rumah tangga akan berantakan dan sangat mengerikan. Ya. Tetapi dengan kasih, maka engkau pun bisa sampai sebesar ini. Kasih orang tua yang menata hidupmu, ya, yang bekerja membanting tulang, sambil mereka mungkin kayak saya sekarang nyicil rumah, tetapi juga nabung untuk sekolah anak, padahal anaknya baru TK dan SD. Udah mikirin jauh. Sekalian juga mikirin apa? Tabungan hari tua. Jadi banyak sekali yang harus dipikirin demi anak. Kenapa harus tabung di hari tua? Saya nggak mau anak saya repot nanti. Harus ngurusin saya, harus biaya hidup saya, padahal hidupnya juga susah. Orang tua yang sayang anak, dia tidak hanya memikirkan bagaimana anaknya sekolah, bagaimana anaknya sukses. Tetapi dia juga harus memikirkan, teman-teman sekalian, bahwa supaya dia nanti tidak jadi beban bagi anaknya.
Maka kalau kamu lihat orang tua saat ini, aduh. Tetapi tanpa kasih semuanya itu tidak ada. Oke? Tanpa kasih rumah tangga, keluarga akan berantakan dan akan kacau. Amin. Sampai di sini udah ngerti ya mengapa kita sangat membutuhkan kasih. Dan yang lebih penting, tanpa kasih Kristus tidak akan meninggalkan sorga. Lahir ke dalam dunia, mati di atas kayu salib. Tanpa kasih semuanya itu tidak akan terjadi. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan melihat setidaknya ada 3 hal ya tentang saling mengasihi dan saling menerima dari pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, mari kita belajar apa sih musuh daripada kasih itu. Ya, kita baca kembali Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4 tadi ya. Filipi pasal 1 pasal 2 ayat 1 sampai 4 kita baca kembali ya di situ. Ada satu paradoks gitu ya di dalam keempat ayat ini. Kita lihat 1, 2, 3. Jadi karena dalam kasih, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Paradoksnya apa? Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Jadi ketika seseorang mencari kepentingan sendiri, semua tentang dirinya egosentris, maka itu adalah musuh daripada kasih. Ketika engkau hanya memikirkan dirimu sendiri, memikirkan kesenanganmu sendiri, memikirkan kenyamananmu sendiri, maka engkau tidak akan mungkin memiliki kasih kepada orang lain, termasuk kepada orang tua yang banting tulang menyekolahkan kita. Kalau engkau hanya memikirkan dirimu sendiri, maka engkau tidak pernah bisa mengasihi para majelis, para hamba Tuhan dan gereja di mana engkau melayani. Kenapa semuanya untuk diriku? Ini ruangannya kecil, apalagi bolong-bolong, ya kan? Ya kan? Saya tidak sedang menyindir. Tetapi orang yang ego, yang mementingkan diri sendiri, dia tidak akan bisa melihat yang positif dari semuanya ini. Tadi sebelum mulai Sarpen datang periksa satu-satu. Nah, orang yang hanya memikirkan diri sendiri, dia hanya akan melihat segala kelemahan, kejelekan, segala hal-hal yang tidak memuaskan hatinya tanpa dia bisa mensyukuri. Tadi saya bilang ke Sarpen, saya lupa namanya ya Bapak Penselis tadi. Wah, serius sekali kalian remaja. Kenapa? Di gereja aku tidak punya seperti ini. Ruangannya sih ada, tapi gak punya begitu bagus ya. Saya masuk aja nyaman. Ini benar-benar untuk anak muda, kayak kafe-kafe gitu kan. Iya, ini jiwa muda dong. Berarti mereka memikirkan dirimu. Betul enggak? Majelis cukup memikirkan dirimu, bahwa kalau engkau di bawah, ke bawah lantai bawah, oke, ruang ibadah umum, engkau enggak nyaman. Karena itu terlalu kaku untuk para orang tua, enggak sesuai usiamu. Tapi kan tempat begini nyaman, saya aja masih muda gitu ya. Nyaman apalagi kamu. Maka rugi banget ya kalau kita ibadahnya dari Zoom. Udah dikasih ruangan yang indah sesuai umur kita. Tetapi kalau engkau hanya mikirin diri sendiri, semua engkau akan merasa kurang. Engkau akan menuntut orang tua, engkau akan menuntut teman pelayananmu, engkau akan menuntut hamba Tuhanmu, menuntut majelismu. Kenapa? Semua tentang diri. Maka Paulus berkata kepada jemaat Filipi, bagaimana engkau bisa saling mengasihi? Bagaimana engkau bisa sehati sepikir dalam satu kasih? Bagaimana engkau bisa satu jiwa, satu tujuan? Bagaimana itu? Engkau harus mengalahkan akan musuh daripada kasih itu sendiri, yaitu egosentris. Mikirin diri sendiri, semua untuk diri sendiri. Dan ketika di dalam komunitas kita hanya memikirkan diri sendiri, hanya memikirkan puji-pujian untuk dirinya, melayani untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah, bukan untuk sesama, maka kita tidak bisa bersatu. Kita tidak bisa satu tujuan, kita tidak bisa saling mengasihi. Oke? Apa musuh daripada kasih? Yang pertama, egosentris. Rasa ego. Yang kamu tahu gak sih? Manusia yang jatuh dalam dosa tidak kebal terhadap ego. Mikirin diri sendiri.
Dan kita yang ada di ruangan ini maupun di Zoom, kita juga tidak kebal. Meskipun kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, tetapi ego itu masih ada. Dan ketika itu ada, maka pada saat itu kita menjadi musuh daripada kasih. Nanti kita akan lihat bagaimana Allah di dalam Yesus Kristus mengalahkan ego ini ya. Yang kedua, kita boleh melihat mengasihi di luar Kristus adalah mustahil. Kenapa saya bilang mustahil mengasihi di luar Kristus? Ayat 1 pasal 2. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Coba lihat itu. Karena dalam Kristus ada nasihat. Apa sih yang Paulus hendak sampaikan kepada kita di ayat ini? Coba lihat ya. Saya mau teman-teman lihat dengan teliti ayat ini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat titik belas kasihan. Dia mau ngomong apa sebenarnya sama kita? Firman Tuhan ini mau ngomong apa sama kita? Ini yang menulis Paulus ya, Filipi ya. Dia mau ngomong apa sama jemaat Filipi dan kepada kita saat ini? Coba baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi dia mau ngomong apa? Dari ayat ini. Di sini aja, di kalimat atasnya aja. Jadi karena dalam Kristus. Dia mau ngomong apa sebenarnya dari ayat ini? Ada yang temu? Ada yang dapat? Ada? Kristus adalah kasih, apalagi? Saya udah terbiasa khotbah ya, nggak bisa satu arah gitu. Garing banget kalau satu arah gitu. Ayo, ada? Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan. Artinya apa? Kalau tidak di dalam Kristus, maka engkau tidak bisa saling mengasihi. Kalau tidak di dalam Kristus, engkau akan tetap dalam sifat manusia lama yang penuh dengan kepentingan diri sendiri. Tapi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Maka poin yang kedua tadi, di luar Kristus mustahil kita dapat mengasihi. Mengapa saya mengatakan mengasihi di luar Kristus adalah sebuah kemustahilan? Mengapa saya katakan? Manusia itu ribet. Tadi saya bilang perempuan itu ribet. Sekarang sebenarnya manusia itu ribet. Dalam keberdosaannya, dalam kesalahannya, dalam segala keruwetannya, dalam segala perbedaannya. Saudara-saudara, teman-teman teens yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seringkali kita akan bertemu dengan orang-orang yang susah. Bukan orang-orang susah secara ekonomi, tetapi orang-orang yang sulit secara karakter. Ya, orang-orang yang sulit dipercaya. Nah, saya katakan orang-orang yang sulit untuk dikasihi. Ketemu nggak orang-orang seperti itu di dalam gereja, termasuk di dalam sekolah kita, termasuk di dalam rumah tangga kita. Orang ini sulit banget ya, sulit banget untuk menumbuhkan kasih kepada mereka. Sulit banget untuk kita berkata, aku mengasihi engkau. Oh, sikapnya menjengkelkan kok. Sikapnya merugikan terus kok. Kata-katanya nyakitin terus kok, tajam banget kok. Gimana saya bisa mengasihi? Oh, saya katakan kepadamu, mengasihi orang yang baik itu aman. Mengasihi orang baik itu mudah. Tetapi mengasihi orang-orang yang sulit seperti ini, sudah dikasih hati minta jantung. Wah, kita berdarah-darah, benar enggak? Bagaimana? Udah dikasih kepercayaan, hari ini kamu main musik, datangnya 10:30, jam 10 ibadah. Mau mainin musik apa lagi? Kesal enggak? Ya kesal dong. Pelayanan hari ini jadi multimedia segala macam. Udah mau jam 10, PPT-nya belum jadi. Kesal enggak? Kesal dong. Jam 10 ibadah loh bro. Kamu jam 10 belum ngerjain PPT-mu. Yang benar aja bro.
Ini mau pelayanan atau mau main-main bro? Kalau enggak ya udah gue tendang aja lu. Ya kan? Orang tua kita yang kita tahu harusnya sayang sama kita. Tetapi kita tahulah ya mana orang tua yang bisa. Teman saya tuh pernah ngomong begini. Jadi waktu dia kecil ya, dia kecil banget gitu. Ditinggal sama papanya loh. Entah sama perempuan lain. Mamanya nih yang berjuang nih besarin mereka. Kayaknya dia punya adik satu perempuan. Udah pada besar, udah pada sukses, datang. Datang papanya. Kamu tahu betapa dia sangat sulit untuk mengasihi papanya? Dia tahu papanya menelantarkan mereka. Menelantarkan mamanya demi perempuan lain. Sekarang datang. Menurutmu sulit apa gampang? Sulit bukan? Enggak mudah menerima itu dan dia seorang hamba Tuhan pula. Dia tahu di dalam Alkitab dikatakan hormatilah orang tuamu, kasihilah orang tuamu, tetapi dia berkata orang tua macam apa itu? Tetapi sekali lagi ketika firman Tuhan berkata hormatilah orang tuamu, tidak ada penjelasan ketika orang tuamu bertanggung jawab. Ketika orang tuamu baik, enggak ada. Baca lagi ya. Hormatilah orang tuamu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu aja penjelasannya. Tidak dikasih tahu kalau papanya banyak duit, kalau papanya bertanggung jawab, kalau papanya enggak pernah selingkuh, kalau mamanya adalah tidak galak, segala macam enggak. Yang ada adalah ketika engkau menghormati, maka engkau akan diberkati. Itu janji Tuhan. Dia berjuang. Bertahun-tahun berjuang, tapi akhirnya dia menang. Dia menerima kembali papanya. Dia merawat kembali karena udah tua kan, merawat kembali, mengasihi kembali. Dengan penuh apa? Luka, tapi luka yang telah dibalut oleh Yesus. Maka saya katakan kepadamu, mustahil engkau bisa mengasihi di luar Kristus. Tetapi kita bisa mengasihi orang lain karena kasih Kristus sudah ada di dalam hati kita. Kasih Kristus itulah yang mendorong kita, kasih Kristus itu yang memampukan kita untuk dapat menerima dan mengasihi orang lain. Tadi tema kita apa? Mengasihi dan menerima. Saya katakan, engkau tidak bisa mengasihi tanpa terlebih dahulu menerima. Menerima bahwa dia adalah papamu, menerima bahwa ia adalah rekan pelayananmu, yang juga di mana orang ini Kristus telah mati baginya. Maka ketika dia telat untuk main musik, engkau tahu itu salah, engkau tegur. Tetapi engkau akan dampingi dia untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Tidak kesal melulu. Tetapi juga tidak membenarkan ketika ia telat dalam pelayanan. Ketika ia main-main untuk membuat slide. Hey bro, saya katakan kepadamu, engkau harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi tidak lagi dengan kesal. Tetapi dengan kasih Kristus. Kenapa saya mengatakan ini teman-teman? Tidak juga kitakah orang-orang yang menjengkelkan? Saya dan saudara adalah orang-orang yang menjengkelkan hati Tuhan. Tapi Tuhan begitu sabar kepada kita. Amin. Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita. Bahkan yang saya alami nih, ketika jalan kita sudah mulai oleng, tidak on the track, Tuhan dengan penuh kasih sayang bikin kita ayo on the track lagi. Lu udah terlalu jauh bro. Sis, masuk lagi sis ke dalam tracknya Tuhan. Dan itu adalah hati Tuhan bagi setiap kita. Maka saya katakan mustahil engkau bisa mengasihi tanpa engkau terlebih dahulu menyadari bahwa engkau dikasihi oleh Tuhan. Amin. Apakah engkau tahu bahwa engkau sangat dikasihi oleh Tuhan? Itu yang membuat Lause Yuli itu berapi-api dalam pelayanan. Apapun yang Lause Yuli untuk Tuhan itu punya penuh passion, penuh semangat. Kenapa? Saya yakin banget Tuhan sangat sayang. Tidak hanya di saat Lause Yuli itu lahir baru, percaya Tuhan dan bertobat. Tetapi hari demi hari, perjalanan demi perjalanan. Contohnya salah satunya, ketika Lause Yuli lalai saat teduh. Pagi nih bablas gitu ya, harus masak segala macam. Ada hari di mana udah sampai siang, udah sampai sore,
Nggak saat teduh. Tuhan baik, ingatin dengan caranya. On the track. Karena kalau kau nggak saat teduh, kalau engkau nggak baca Alkitab, habis energimu. Engkau nggak bisa berbuat apa-apa. Karena Tuhan Yesus berkata, di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Baca Yohanes 15 ayat 5. Yuk. Yohanes 15 ayat 5. Dah? Tidak ditampilkan. Berarti saya mesti buka ini dulu ya. Oh, udah ditampilkan. Nah, oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, saya merasa dipeluk oleh Tuhan lewat kebenaran ini. Jadi ketika jalan sudah mulai bukan nyasar ya, bukan. Tapi kadang-kadang kita lalai untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Tuhan kasih lagi. On the track. Kamu gak boleh keluar dari tracknya Tuhan. Dan ketika engkau menemukan betapa Tuhan sangat mengasihi engkau, pada saat itulah engkau benar-benar menjadi orang yang sangat berharga. Dan engkau melihat hidupmu berharga. Maka sebagai responnya, engkau akan menjadi dispenser daripada kasih Allah. Di belakang ada dispenser gak sih? Gak ada ya? Ada ya? Gak ada ya? Biasanya di sudut-sudut tuh ada dispenser. Kamu lihat dispenser? Oke. Dispenser tempat air, tempat kita minum bukan hanya untuk satu orang. Kalau di dalam ruangan ini kita akan ambil. Tetapi bagaimana supaya air di dalam dispenser itu tetap bisa mengalir ke orang-orang lain? Dispensernya harus diisi terus oleh kita. Kalau dispensernya kosong, kita tidak akan bisa menjadi berkat. Demikian juga dengan kita. Hati yang diisi oleh kasih Tuhan akan menjadi dispenser kasih Allah kepada siapapun yang ada di sekeliling kita. Amin. Jadilah dispenser daripada kasih Allah. Gak usah jauh-jauh teman-teman. Lu mungkin mikirin ya ke Papua, ke Kalimantan, kemana? Gak usah jauh-jauh. Aku mau bicara sama kamu. Mulai dari rumahmu. Jadilah dispenser kasih Allah yang mengasihi keluarga, menghormati orang tua. Sehingga orang tua juga merasa kasih Allah yang ada di dalam dirimu itu dan menikmatinya. Amin. Tadi di pagi-pagi tuh saya ngajar kelas besar ya, sekolah minggu. Gak apa-apa ya saya cerita. Ini sampai jam berapa bro? Gak apa-apa katanya. Soalnya di surat juga dikasih tahu jam berapa selesai. Ya oke, saya bablas. Saya ngajar gitu kepada mereka. Saya itu bergumul sama Tuhan, anak kelas 5 dan kelas 6 SD. Tuhan mau bicara apa? Kami hari ini bahas tentang Kejadian sampai Roma, banyak banget kitabnya, review dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Tapi apa Tuhan yang ingin ku sampaikan, engkau sampaikan dari Kejadian sampai Roma? Satu hal yang saya ingin tantang mereka, challenge mereka. Sebentar lagi semester akhir, ada yang semester yang mau semester dan ada juga yang tamat SD ya. Apa yang menjadi komitmenmu ketika engkau melihat bahwa engkau masuk dalam rencana Allah, ketika engkau baca Kejadian sampai Roma? Karena inti daripada pembahasan kami itu tentang keselamatan dari Tuhan. Apa yang menjadi responmu? Saya challenge mereka, kasih nilai yang terbaik sama Tuhan. Bentar lagi ulangan harian, kasih nilai yang terbaik sama Tuhan. Kalau selama ini kamu kasih nilai 7, kasih nilai 9. Terus ada anak kelas 6 ngomong gini, Lause, kalau boleh aku mau minta, aku mau kasih nilai 100 buat Tuhan. Saya sampai berinding dia ngomong gitu. Semua mata pelajaran aku mau kasih nilai 100 sama Tuhan. Why not? Tuhan itu layak menerima yang terbaik dari kita. Karena dia sudah memberi yang terbaik kepada kita. Oke? Jadi ketika engkau, ya masih ada yang kuliah ya, masih ada yang sekolah. Coba ubah mindsetnya. Sungguh-sungguh belajar untuk apa sih? Untuk sukses, yes. Tapi kalau itu egosentris, untukku, coba diubah. Aku mau melakukan ini untuk Tuhan. Aku mau belajar sungguh-sungguh untuk Tuhan. Kalau engkau mau mempersembahkan untuk Tuhan, tidak mungkin engkau kasih nilai C buat Tuhan kan? Di mata kuliah tertentu, bahkan kamu juga mungkin sungkan,
Tuhan kayaknya gak layak nerima nilai B dari aku. Aku maunya nilai A+ buat Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau tidak bisa mengasihi di luar Kristus, karena mengasihi di luar Kristus adalah kemustahilan. Kita lanjut ya. Nah, ini yang terakhir. Mengasihi adalah perintah. Ya, mengasihi adalah perintah. Kita baca sama-sama Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Stop. Standarnya gimana? Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ini Yesus yang ngomong. Yesus mengasihi kita itu seperti apa? Dia sampai menyerahkan nyawanya buat kita. Ada berkorban dia untuk kita. Dan Tuhan mau sekarang kamu mengasihi, demikian pula kamu harus saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Lanjut, 1, 2, 3. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Standarnya tinggi sekali. Bukan ketika orang itu memberi keuntungan kepada saya, bukan ketika orang itu baik kepada saya, bukan karena orang itu adalah saudara saya, bukan. Tetapi Tuhan Yesus, sama seperti aku telah mengasihi engkau. Karena Kristus telah mengasihi aku, maka aku mengasihi engkau. Amin. Oke, mengasihi dan menerima karena Kristus telah mengasihi kita. Teladannya itu Tuhan berikan ya. Di dalam, kita lihat di lanjutan di dalam Filipi tadi, kalau kita nggak baca satu perikop ini, rasa-rasanya kita juga akan jatuh ke egosentris. Karena kita akan melihat bahwa kita kuat, kita bisa mengasihi. Ya, kita melihat teladan Yesus, singkat aja, saya sudah berapa menit ini ya. Aduh, ya. Kita lihat teladan Yesus ya di dalam Filipi pasal 2. Yang pertama, Yesus tidak memikirkan orang lain. Yesus memikirkan orang lain, bukan dirinya. Yesus memikirkan orang lain, bukan dirinya sendiri. Kita melihat ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Jadi teladan Yesus bagi kita, dia tidak memikirkan keagungannya. Dia tidak memikirkan bahwa dia adalah Allah, Yesus adalah Allah. Tetapi dikatakan ia mengosongkan dirinya. Ia menjadi sama seperti kita. Menjadi hamba demi agar kita diselamatkan. Yesus memikirkan orang lain, bukan dirinya sendiri. Kemudian kita melihat yang kedua adalah ia melayani. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ia melayani ketika ia ada di dalam dunia ini. Ya, ia menjadi hamba. Ya, ia menjadi sangat-sangat dihina untuk sebuah pelayanan keselamatan bagi umat manusia. Yesus melayani. Maka mustahil engkau mengasihi Tuhan kalau engkau tidak melayani Dia. Kemudian ia berkorban. Tadi dikatakan ia sampai mati di atas kayu salib. Yesus berkorban bagi saya dan saudara. Itu adalah teladan daripada kasih Tuhan bagi kita. Dan yang keempat, ia memuliakan Allah. Kita baca ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan
bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus memuliakan Allah melalui tindakan kasih dan juga ketaatannya sampai di atas kayu salib. Jadi ketika kita saling mengasihi, ketika kita saling menerima, sesungguhnya kita sedang memuliakan siapa? Kita sedang memuliakan siapa? Memuliakan siapa? Memuliakan Allah. Ketika engkau saling mengasihi, saling menerima, saling support satu dengan yang lain dalam pelayanan, ketika engkau mengasihi keluargamu dan orang-orang di sekitarmu, ketika engkau mengasihi mereka, maka bukan engkau yang dipuji, tetapi Allah yang dimuliakan. Jadi goal kita di sana, bukan lagi di sini. Goal kita di sana, bagi kemuliaan Tuhan. Terakhir, ini pesan saya, mungkin engkau lupa yang tadi begitu banyak. Jadilah dispenser kasih Allah dimanapun engkau berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih karena Engkau telah mengasihi kami. Hati-Mu begitu besar bagi kami ya Tuhan. Hati-Mu begitu luas bagi kami. Terus memberikan kami kesempatan demi kesempatan untuk hidup lebih baik, hidup menyerupai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan menjadi dispenser daripada kasih Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Meteraikan firman Tuhan ini menjadi bagian kami para teens YKI Gloria. Tuhan menolong kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Thank you kepada Lose Yuli untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga lewat firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan bisa berbuah yang baik untuk setiap dari kita. Selanjutnya kita mau masuk ke pengakuan iman rasuli. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Dengan penuh keyakinan mari kita bersama-sama menyatakan iman percaya kita di hadapan Allah seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang meretah sengsara di pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada tinggal menyebut orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang datang. Aku percaya kepada Roh Kudus dan pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan berkekal. Amin. Silakan duduk. Pada firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Teman-teman sekalian, sambil menjalankan persembahan, kita mau sama-sama naikkan pujian Kecaplah Damai Hati. Kasih
Berikan kepada Brian untuk doa persembahan. Ya, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami juga telah memberikan sedikit dari apa yang kami punya Tuhan. Tuhan berkati supaya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita lanjut ke warta. Ya, shalom semuanya yang ada di ruangan ini dan juga ada di Zoom. Apa kabar? Baik. Oke, saya juga ingin mengucapkan selamat datang bagi teman-teman yang sudah bergabung dengan kita hari ini di GKI Pinangsia Teens Remaja. Kami dengan senang hati ingin menyambut teman-teman yang baru pertama kali datang, yang mau di onsite maupun di Zoom. Adakah? Di Zoom ada nggak, Gir? Ada. Teman yang baru pertama kali hadir? Nggak ada, oke. Saya juga mengingatkan jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah remaja GKI Pinangsia setiap hari Minggu. Nah, ibadah kita ini akan dilakukan secara onsite dan juga online. Bagi yang online, kalian bisa mengikuti ibadah kita via Zoom pukul 10 pagi. Berikutnya kita berterima kasih kepada Lausa Yuli Laya yang telah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Semoga Tuhan selalu memberkati. Kemudian untuk warta minggu depan, tema yang akan disampaikan adalah hidup dalam berkomunitas yang akan disampaikan oleh Lausa Tono. Dan kemudian worship team yang akan melayani kita minggu depan adalah Saudari Presia dan juga tim. Jadi bagi para penelitian yang melayani untuk minggu depan, mohon dipersiapkan dengan baik. Berikutnya juga ada reminder untuk morning devotion. Setiap harinya Lausa Efraim, Lausa Tono dan juga Lausa Dian akan menyampaikan morning devotion di grup Teens Remaja. Marilah kita bersama-sama memulai hari dengan berdoa dan juga bersaat teduh. Jadi bagi teman-teman yang belum masuk ke grup remaja kita, boleh hubungi para penelitian yang ada di sini. Berikutnya minggu ini ada teman kita yang berulang tahun, Theo. Jadi bagi teman-teman yang belum ngucapin, minggu ini Theo berulang tahun. Nanti setelah ibadah juga boleh diucapin. Oke, sekian dari warta hari ini. Terima kasih. Oke, thank you Brian untuk wartanya. Sebelum kita masuk ke dalam doa berkat, teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian lebih dalam ku menyembah. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami bersyukur untuk berkat rohani yang sudah kami terima dari Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan kiranya berkat-berkat-Mu tercurah atas bangsa kami, khususnya Tuhan di tengah-tengah COVID yang sedang meranjam bangsa kami ya Tuhan. Mari Engkau yang menolong untuk pemerintahan kami untuk boleh mengantisipasi segala keburukan akibat daripada COVID ini. Dan kami percaya Tuhan, bangsa ini menjadi bangsa yang bangkit, bangsa yang menang terhadap setiap hal yang sedang menerjang pada saat ini. Dan bangsa ini juga Tuhan menjadi bangsa yang dikasihi oleh Tuhan.
keselamatan daripada Tuhan Yesus, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Engkau turunkan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa juga bagi gereja kami ya Tuhan, GKI Pinang Sia, kiranya dalam pemeliharaan Tuhan, gereja ini juga boleh menjadi gereja yang kuat, gereja yang terus membawa jiwa-jiwa baru bagi Tuhan. Khusus untuk persekutuan teens, mari Engkau yang memberkati, berikan hati yang berkobar-kobar kepada para setiap aktivis, pengurus, dan juga untuk para pembina, dan juga untuk diaken yang fokus untuk melayani di teens ini. Sehingga di dalam komunitas teens GKI Gloria ini ya Tuhan, sungguh mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan mereka menjadi anak-anak yang luar biasa di tangan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak teens ya Tuhan yang saat ini di dalam studi mereka. Tuhan Engkau berkati, agar di dalam studi mereka boleh memberi yang terbaik kepada Tuhan. Engkau berkati Tuhan untuk setiap biaya-biaya yang mereka butuhkan. Engkau berkati Tuhan untuk cita-cita mereka ya Tuhan. Semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Cita-cita mereka menjadi cita-cita yang baik, yang memuliakan Engkau, yang berkenan kepada Engkau. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang luar biasa di tangan Tuhan. Berkati untuk keluarga mereka, orang tua mereka di dalam pekerjaan dan usaha. Pelihara mereka dengan kasih sayang-Mu. Berikan kesehatan yang baik. Pelihara pekerjaan dan usaha daripada orang tua. Sehingga mereka boleh terus mendukung anak-anak ini Tuhan di dalam studi dan juga di dalam mencapai masa depan mereka. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Untuk usia yang Tuhan tambahkan bagi saudara kami Theo yang pada hari ini berulang tahun. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan kepadanya di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk umur yang panjang, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk pelayanan yang Engkau berikan, keluarga yang Engkau berikan, komunitas gereja yang Engkau berikan kepadanya. Kami mohon Engkau berkati Theo, menjadi anak yang takut akan Tuhan, imannya terus bertumbuh, dan dia juga menjadi anak yang sukses, yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Ini doa kami. Kami juga teringat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang terpapar COVID-19. Mari Engkau yang menolong, memberikan pemulihan, memberikan kesehatan, menghibur mereka jikalau mereka pada saat ini sedang isolasi mandiri. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesembuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah kami yang baik, Allah yang senantiasa mendengar setiap doa-doa kami. Dan kami percaya doa kami ini telah dijawab oleh Tuhan sesuai dengan waktu dan juga sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan yang terbaik bagi kami. Teman-teman sekalian, mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera dari hari ini sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus kekasih jiwa kita. Amin. Oke, thank you Lasa Yuli. Mungkin demikian untuk ibadah pada pagi hari ini. Happy Sunday, God bless you. See you next week.